Halo Sobat Duta, kembali lagi bersama kami Duta PBSI berkompeten menginspirasi. Halo Sobat Duta, kembali lagi di podcast Duta PBSI episode keempat bersama saya Duta Putra Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau, Arya Maheswara, bersama partner terhebat saya. Bersama saya, Duta Putri Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau tahun 2024, Rizky Trilarasati. Halo Sobat Duta. Oke, jadi di episode keempat podcast Duta PBSI kali ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa hebat, yang merupakan dosen kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, yang memiliki segudang prestasi nih, mulai dari peserta ONMIPA, MAPRES 3, terus juga partisipan PIMNAS. Jadi selamat datang kepada Ibu Tri Fadila Rahmasari MPD. Halo Ibu, selamat datang. Selamat datang. Nah, sudah bersama dengan narasumber yang hebat, maka tidak apik rasanya jika tidak mengangkat tema yang hebat pula. Kira-kira apa nih tema kita hari ini, Laras? Nah, tema kita hari ini nih, Sobat Duta, yaitu membangun karakter mahasiswa berprestasi dari organisasi ke kompetisi. Wah, tema yang sangat menarik ya, Bener Laras. banget. Terlebih lagi di dunia kampus, di dunia mahasiswa. Karakter mahasiswa berprestasi ini nih seperti kunci yang sangat sulit untuk didapatkan. Bener banget. Sangat sulit untuk dibentuk tentunya. Karena hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang hebat, maka kita langsung nih minta kunci kepada ahlinya. Halo Sobat Duta, Ibu saya Tri. Duta PBSI. Nah, baik, karena di sini kita mengangkat tema membangun karakter mahasiswa yang berkaitan dengan dari organisasi Benar. ke kompetisi. Iya, benar sekali. Kita mulai dulu dari kompetisinya. Oke, Ibu. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu, memang dulu Ibu itu kuliah S1-nya tahun 2017. Jadi kita sebagai mahasiswa pasti kita tahu kan ya, ada beberapa ajang yang dianggap bergengsi di kalangan Iya, benar tuh, Bu. mahasiswa. Nah, jadi pada saat itu memang ada 3 nih teman-teman. Ada MAPRES, PIMNAS, dan satu lagi itu adalah ONMIPA. Di mana ONMIPA ini memang hanya dijamah oleh mereka yang kuliah di matematika dan IPA gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau MAPRES itu adalah kompetisi yang Ibu mulai pada semester 6. Tapi salah satu kompetisi yang Ibu mulai dari awal dari semester 4 itu adalah PKM dengan modal nekat gitu. Kenapa? Karena waktu itu memang Ibu adalah maba yang belum tahu apa-apa. Kemudian ada yang sosialisasi PKM, ini akan ada PIMNAS. Jujur waktu itu motivasinya hanya ingin pergi ke Bali. Karena PIMNAS dilaksanakan di Bali nih waktu itu teman-teman. Siapa sih yang gak tertarik ke Iya Bali kan? ya, Ibu? Ya, sekalian liburan juga ya Bu ya. Jadi Ibu mau memasang target, aku harus ke Bali nih dengan biaya gratis yang hanya untuk berlibur ke sana gitu kan, tidak memikirkan maninya gitu. PKM ini tahapannya cukup panjang teman-teman. Dia dimulai dari awal tahun dan selesai di akhir tahun. Jadi memang kita harus punya komitmen yang kuat karena kan kita harus bertahan dari selama 1 tahun itu untuk bekerja dengan komitmen kita dari awal. Tapi memang ada yang menarik dari situ, berbekal tekad, nekat gitu kan. Jadi Ibu lolos di pendanaan. Tapi kalian tahu Ibu tidak jadi pergi ke Bali gitu. Karena tidak lolos untuk sampai ke PIMNAS. Jadi PIMNAS yang tertulis di situ partisipan PIMNAS adalah kali kedua mencoba untuk PIMNAS di tahun berikutnya ketika Ibu sudah semester 6. Dari yang Ibu ceritakan nih, Bu, tentunya pasti selalu ada pengaruh ya, Bu. Ya, apalagi untuk membangun karakter berprestasi, itu pasti ada saja pengaruh entah dari dalam diri, entah dari luar. Nah, kira-kira menurut pandangan Ibu, faktor apa saja yang mempengaruhi karakter mahasiswa untuk berprestasi nih, Bu? Faktor itu ada 2 ya, ekstrinsik sama intrinsik. Iya, benar. Nah, yang paling fundamental itu adalah faktor dari dalam dirinya. Intrinsik ya Bu ya. Iya, faktor intrinsik itu adalah tekadnya. Apakah dia benar-benar niat untuk ikut itu atau tidak. Nah, kemudian yang kedua barulah ekstrinsik. Kita mencapai sesuatu itu bukan sesuatu yang instan. Bukan karena pencapaian diri sendiri gitu ya, karena ada faktor orang lain juga. Seperti ketika ikut kompetisi, kita butuh yang namanya dosen pendamping, kemudian tim yang juga solid. Apa yang akan kita lakukan? Tolong dilandasi dengan niat yang baik gitu kan. Kalau tadi niatnya untuk pergi ke Bali, padahal itu adalah ajang kompetisi mahasiswa. Jadi niatnya yang salah. Allah tidak meloloskan ibu untuk pergi ke Bali. Tapi ketika mengubah niat sesuai dengan tujuan awal kita, berdampak kepada orang luas,
maka hadiahnya pergi ke Jogja bisa didapatkan. Benar, gitu. berarti niat baik akan selalu menghasilkan hal-hal yang baik ya Bu. Betul Ya, luar sekali. biasa. Jadi tadi harus ada tekad dan niat yang baik, dan juga nanti akan didukung oleh faktor-faktor yang intrinsik seperti dosen pembimbing dan juga teman-teman atau tim yang solid. Bagaimana sih organisasi itu bisa mempersiapkan dan membekali kompetensi diri seorang mahasiswa yang nantinya akan berkecimpung atau ingin berprestasi gitu? Apa peran organisasi untuk mempengaruhi dan membentuk karakter mahasiswa berprestasi? Oke, baik. Kalau peran organisasi, ada satu hal yang tidak kita dapatkan di dunia non-akademik seperti organisasi itu dibandingkan dunia akademik. Benar. Gitu. Oke, baik Bu. Nah, Laras dan juga Arya yang sudah berkecimpung di organisasi Hima, bahkan di himpunan duta gitu ya, pasti sudah mulai merasakan Benar, efeknya. benar. Bu. Di mana di sana kita bisa bertemu dengan orang banyak, kemudian secara tidak langsung melatih soft skill kita, kemampuan berbicara. Benar. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara hubungannya dengan mahasiswa berprestasi, siapa sih yang dikategorikan mahasiswa berprestasi ini? Adalah mereka yang bukan hanya berprestasi dalam lingkup akademik saja. Dalam artian bukan hanya berprestasi dalam lingkup kemampuan mereka untuk paham dengan materi-materi akademik, tapi juga pada saat capaian unggulan itu dijabarkan, orang akan menilai berprestasi atau tidaknya itu dari capaian-capaian non-akademiknya, seperti kemampuan mereka untuk public speaking, kemampuan mereka untuk leadership, dan lain sebagainya, yang dimana itu tidak kita dapatkan dari perkuliahan di dalam kelas gitu. Aku fokus naikin IPK aja, nanti organisasi ya nomor sekian lah gitu ya. Padahal ternyata dengan IPK saja di lingkungan luar ketika bekerja atau ketika bersosialisasi itu Tidak cukup. tidak cukup, hanya sekian persen gitu. Berarti ada bekal tambahan yang harus kita siapkan dari Benar, dunia benar. organisasi ini ya Bu. Iya, karena berorganisasi lah kita bisa podcast hari ini kan. Iya, benar Luar biasa, sekali. luar biasa. Kira-kira ada lagi nggak sih Bu faktor dari dalam diri atau dari luar diri yang perlu kita persiapkan untuk membentuk karakter mahasiswa berprestasi ini Bu? Karena ada nih Bu kawan-kawan kita yang sudah mempersiapkan niat dengan baik tapi merasa kurang dan bahkan udah mengikuti organisasi juga tapi kayak malah merasa lelah di tengah jalan Bu. Pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Itu seperti apa kira-kira Bu tipsnya? Oke, bagus sekali pertanyaan Arya. Memang banyak ya mahasiswa, dan bukan orang mahasiswa, teman-teman Arya aja. Dulu ketika ibu mahasiswa juga pernah merasakan hal yang demikian gitu kan ya. Ketika kita dituntut untuk kuliah, kemudian kompetisi ini, organisasi lagi gitu kan ya. benar. Kita merasa kayak sebenarnya aku hidup untuk yang mana satu gitu Iya, kan. benar sekali, Bu. Nah, jadi pertama selain tekad dan niat, yang dibutuhkan itu adalah komitmen dan konsisten gitu ya. Dan tidak hanya itu, kalau kita sudah komitmen dari awal untuk semua itu kita dapatkan dalam satu waktu yang bersamaan, maka banyak hal ibu sering mengikuti seminar dan pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan manajemen waktu gitu. Jadi ini adalah kunci utamanya teman-teman. Hal ini ibu rasakan ketika pada saat itu di seleksi Mapres, pada saat itu juga ada seleksi Pimnas teman-teman. Jadi dua hal yang berbarengan. Kemudian pada saat itu juga ibu menjabat sebagai anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan di BEM FKIP yang menuntut kita untuk hadir Aktif dalam ya, beberapa Bu, hal, kemudian bikin surat gitu ya untuk administrasi pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi memang kuncinya adalah di manajemen waktu yang harus kita perbaiki. Ibarat kata, ketika kita lelah atau ketika kita merasa yang mana lagi ya yang harus diikutkan. Di manajemen waktu itu ada beberapa poin, ada namanya blocking time dan juga schedule. Blocking time itu maksudnya adalah membantu kita teman-teman untuk merasa dari jam ini ke jam ini aku nanti ngelakuin organisasi. Jam ini ke ini aku ngelakuin yang bagian paper Pimnas. Kemudian sisanya aku mempersiapkan paper untuk Mapres. Nah, jadi kalau kita hanya manajemen waktu dalam bentuk schedule yang secara umum, itu takutnya kita lupa atau malah membolak-balikkan semuanya gitu ya. Jadi di manajemen waktu itu ada satu lagi namanya blocking time. Nah, untuk mengikuti blocking time kita harus komitmen. Kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita tetapkan di diri kita gitu.
Berarti di balik manajemen waktu harus ada komitmen yang Iya. tepat ya Bu, karena tanpa komitmen percuma juga manajemen waktu pada akhirnya ya Bu. Iya, betul Oke. sekali. Setelah Ibu menjabarkan nih apa-apa aja tips agar bisa berprestasi ya, salah satunya itu adalah harus berkomitmen gitu ya Bu. Kira-kira dari pengalaman Ibu nih, sebagai seorang yang dulu pernah menjadi seorang mahasiswa dan sekarang sudah menjadi seorang dosen. Nah, Alhamdulillah. apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menjadi seorang mahasiswa untuk mempertahankan ketiga aspek, mulai dari mengikuti kompetisi, terus fokus ke akademik, organisasi juga gitu. Jadi ada nggak sih tantangan terbesar yang Ibu alami dalam menjalankan hal-hal tersebut? Kalau ditanya tantangan terbesar itu adalah kegagalan. Kegagalan. Ya, karena hal yang ibu rasakan ketika melaksanakan semuanya ketika menjadi mahasiswa adalah ibu ini orang yang ambisius dan perfeksionis. Jadi itu menjadi tantangan utama yang ibu rasakan. Seperti ada beberapa hal yang dituntut dalam waktu yang berbarengan, maka ibu harus mengusahakan semuanya dalam tingkat yang perfect menurut pandangan ibu gitu. Nah, jadi itulah tantangan yang ibu rasakan sulit untuk diatasi karena kan kita hanya satu orang gitu ya, tapi mengerjakan banyak hal atau dituntut untuk multitasking. Tapi tantangan itu balik lagi ke awal ketika kita ingat komitmen kita apa. Walaupun ya mungkin makan kita nanti sedikit berantakan, kemudian kita stres. Nah, itu memang wajar dirasakan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip sibuk dan sibuk untuk meraih apa yang diimpi-impikannya. Produktif gitu ya, ya. produktif gitu ya. Itu wajar, tapi memang seiring dengan bertambahnya waktu, kan kita katanya bisa karena terbiasa. Awal-awal ketika kita melaksanakan itu mungkin kita agak kewalahan, tapi ingat lagi komitmen awal dan kita mulai membiasakan, malah pada akhirnya ketika tidak produktif merasa ada yang kurang. Hari ini kok aku cuman scroll TikTok aja Rebahan ya. aja gitu ya. Gitu. Lain rasanya pada langsung. Rasanya yang biasanya Itu sibuk wajar. kan tiba-tiba nggak ada kegiatan gitu, tentu aneh rasanya. Nah, dari tantangan yang Ibu hadapi tersebut, apa cara yang Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Oke, sebenarnya cara ini juga ibu dapatkan ketika ibu ikut salah satu sosialisasi MAPRES. MAPRES ini namanya Kak Sri Wahyuni yang sekarang beliau sudah jadi dosen juga di Universitas Jambi. Beliau mengatakan pada saat itu adalah saya mungkin berdiri di hadapan kalian saat ini itu sebagai pemberi penasehat terkait dengan MAPRES. Nah, mungkin bisa jadi saya bisa menyentuh salah satu hati dari kalian yang ada di sini dan nanti dia juga bisa berdiri seperti saya di depan gitu kan. Jadi kayak wah keren banget kakak ini gitu kan. Nah, jadi beliau menyatakan kalau salah satu cara agar dia itu tetap konsisten terhadap apa yang sudah dia inginkan, dia itu selalu merefleksi diri dengan cara menuliskan semua capaian dalam bentuk kertas, kemudian apa yang sudah tercapai itu di checklist. Jadi checklist atau tanda-tanda yang kita kasih itu akan memberi motivasi tersendiri ke kita. Wah, dari 100 yang sudah aku list, aku sudah bisa melaksanakan sebanyak 50. Nah, gimana nih biar 50 lagi bisa terchecklist juga. Oh, seperti itu. Jadi kayak list apa yang ingin kita tuliskan karena katanya yang abadi itu adalah tulisan Iya, gitu kan benar ya. sekali. Apalagi kalian Iya, anak bahasa sastra Indonesia. bahasa Indonesia. Nah, secara tidak langsung the struggle of tulisan itu adalah pengingat diri yang jauh lebih bagus dibanding yang lain. Mungkin pada saat ini kita sudah dapat banyak perkembangan gitu ya. Kita bisa nulis di secara elektronik Ya, di diketik tab gitu dan ya. lain sebagainya. Tapi percayalah tulisan tangan sendiri itu jauh lebih membekas di otak gitu. Benar. Mahasiswa yang berprestasi itu apakah harus selalu mengikuti organisasi dan kompetisi ataukah cukup hanya fokus ke akademik aja? Bagaimana? Jawabannya harus organisasi dan kompetisi. Wow. Kenapa tuh, Bu? Kenapa? Karena mahasiswa berprestasi itu kalau kita berbicara ajang, misalnya ajang mahasiswa berprestasi itu ya, itu sudah dinilai CU, namanya CU, capaian unggulan dari 2 aspek. Tidak hanya dari kemampuan mereka untuk juara dari lomba-lomba akademik, tapi juga misalnya pada saat ikut public speaking, apakah dia punya sertifikat, itu sudah dinilai sebagai prestasi. Jadi diminta sebagai mahasiswa berprestasi itu tidak hanya mampu untuk
menggunakan otaknya terhadap bahasan tertentu, tapi juga soft skillnya yang lain yang dilatih. Harus diasah terus ya. Jadi penilaian mahasiswa berprestasi itu sebenarnya secara menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek saja. Dari satu aspek saja, berarti banyak aspek yang dinilai untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Ketika dia bisa berwirausaha pun itu sudah jadi nilai lebih, karena dia di sana sudah melatih kemampuan untuk bisnis dan juga leadership dan manajemen gitu. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua. Kompetisi akademik adalah penentu utama kesuksesan karir. Ibu setuju atau tidak? Salah satu iya. Dari pengalaman Ibu berorganisasi, terus juga berkecimpung ke kompetisi, berbagai kompetisi, ada nggak itu mempengaruhi, segala hal tersebut mempengaruhi cara Ibu sebagai seorang dosen sekarang mengajar mahasiswa? Dari pengalaman-pengalaman. Jawabannya berpengaruh. Kenapa? Karena ketika kita berorganisasi kan kita bertemu dengan banyak orang gitu ya, dengan berbagai karakter. Jadi secara tidak langsung itu akan membantu kita sebagai dosen atau teman-teman yang mungkin nanti menjadi calon guru untuk memahami juga karakter peserta didiknya. Apakah orang seperti ini, cara penanggapan yang seperti ini itu bagus atau malah ada opsi yang lain gitu. Jadi lebih ke pemahaman karakter dan kemampuan kita untuk berdiri di depan kelas secara tidak langsung dengan organisasi, dan kesempatan-kesempatan di luar kelas itu melatih kita untuk bisa ngomong di depan orang banyak. Layak sebagai kita dong, seorang guru yang ngomong di hadapan peserta didik atau mahasiswa nanti kalau jadi dosen gitu. Seperti itu, berarti sangat mempengaruhi ya Bu ya sebagai seorang dosen sekarang. Betul. Oke, terus sebagai dosen apakah ada cara atau tips bagi mahasiswa nih, untuk kami para mahasiswa untuk memaksimalkan antara akademik dan organisasi gitu Bu? Cara memaksimalkan akademik dengan organisasi, jawabannya memang jawaban yang tergantung kepada individunya sebenarnya. Selagi individu ini berkomitmen di awal, itu akan mudah dilaksanakan. Tapi berkaitan dengan itu teman-teman, ibu ini pernah punya satu kata-kata yang didengar dan itu berdampak. Misalnya pada saat hari ini, ketika kalian berpikir orang lain itu mungkin dia lagi diam-diam dan lain sebagainya, dan kalian juga merasa yaudah aku hari ini stuck aja dulu, aku hari ini stop aja dulu kerjaan yang lain gitu kan. Padahal kita nggak tahu di belahan dunia sana ternyata saingan kita atau orang lain itu lagi mati-matian mengusahakan mimpinya gitu. Jadi jangan pernah berpikir dunia ini terhenti sejenak gitu loh. Tidak pernah dunia ini berhenti, karena kita hanya di belahan dunia yang sepersekian, kita tidak tahu di tempat lain orang struggle perjuangannya itu seperti apa. Jadi tolong difikirkan, ibu selalu memposisikan diri, kalau aku hari ini nggak bergerak, kayaknya orang lain udah sampai di finish deh gitu. Kita masih di garis start. Kita masih di garis start. Oke. Nah Ibu, masih di tema tentang dari organisasi ke kompetisi nih Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau komitmen itu penting. Dan seperti jawaban Ibu barusan itu bahwa tergantung dari kualitas individu bagaimana untuk menentukan karakternya. Bagaimana tips ala Ibu untuk mengupgrade kualitas diri apalagi di kalangan seorang mahasiswa gitu Bu? Pertanyaannya sangat bagus dan jawabannya mengarah ke pertanyaan Arya. Mahasiswa kan udah maha dari siswa gitu. Adalah salah satu kesempatan besar untuk mengupgrade diri. Caranya adalah dengan mengeksplor apa yang ada dan bisa kalian dapatkan gitu. Selagi ada perlombaan, selagi ada kesempatan, dicoba saja. Karena mahasiswa ini tidak ada batasan untuk mereka. Mereka boleh untuk mencoba apa saja yang ada, ikut organisasi apa saja, dan aktif di mana saja gitu. Karena kita ini masih di usia-usia produktif, usia-usia muda, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk memulai. Kesempatan terbaik untuk start apapun yang kita inginkan. Jadi cara upgrade diri, kalau pada saat remaja dia masih mencari jati diri, kalau pada saat sekarang kita sudah boleh untuk mengeksplor diri gitu loh. Mencoba berbagai hal yang dalam koridornya, yang masih dalam yang baik gitu ya. Masih bernuansa positif ya Bu. Jadi teruslah mengeksplor diri, dan pada akhirnya kita akan tahu ternyata kita punya expert di bidang ini gitu. Makanya Ibu selalu mencoba berbagai kesempatan. Ada ONMIPA, kita ikut. ONMIPA di tingkat regional, walaupun orang nanti sampai nasional gitu ya. Tanya kita punya pengalaman. Ada PKM, kita coba walaupun kita pernah gagal sekali, karena kita ngerasa wah ini menarik, kita coba lagi untuk kedepannya gitu. Jadi intinya komitmen disertai dengan
pengeksploran diri. Nah, ketakutan mencoba itu adalah ketika kita punya banyak pendengaran-pendengaran di luar, mengiyakan perkataan orang dan lain sebagainya gitu kan ya. Mental seorang yang berprestasi itu adalah mental pemberani yang mau menyikapi apapun resiko yang di depan. Jadi ketika dia merasa masih takut-takut, ya mental beraninya belum didapatkan sama individu itu gitu kan ya. Ibu dulu juga seperti itu, banyak yang mengatakan, alah apa nih ide kayak gini gitu kan. Tapi kan kompetisi atau kehidupan itu tidak melarang siapapun untuk mencoba gitu. Jadi boleh saja kita coba yang A, coba yang B, coba yang C dengan mengurangi dulu pikiran-pikiran negatifnya. Itu memang agak susah ya sebenarnya. Tapi caranya kalau versi ibu adalah ya boleh didengarkan orang-orang yang seperti itu, tapi tetap kita berjalan sesuai dengan komitmen kita yang di awal tadi gitu. Memang sih agak susah untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Kalau di kimia katanya proton dan elektron itu akan saling tarik-menarik. Maksudnya pikiran positif dan pikiran negatif itu akan selalu bergandengan. Tapi suatu atom yang stabil itu dia akan punya proton yang lebih banyak dibanding elektron. Gimana caranya dia bisa punya banyak proton dibandingkan elektronnya? Ya untuk mencapai stabil itu dia juga punya effort yang lebih. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Kita kesampingkan dulu yang lain. Kalau kita muslim ya kita balik lagi ke agama. Baik, kita sudah mendapatkan kunci dari ahlinya. Kita sudah mendapatkan banyak tips kali Bener dari banget. Ibu. Nah, seperti yang kita tahu, kalau ternyata membangun karakter itu sangat-sangat penting ya teman-teman, Sobat Duta. Apalagi untuk mencapai karakter mahasiswa berprestasi. Dimulai dari niat, dimulai dari manajemen waktu, dimulai dari soft skill tentunya. Tak lupa juga dengan komitmen, itu sangat-sangat penting. Dan tidak lupa juga kita tuh harus selalu mendengarkan afirmasi positif. Karena secara tidak langsung afirmasi negatif mempengaruhi pola pikir kita. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk teman-teman semua dalam merangkai, dalam membangun karakter teman-teman untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, menjadi individu yang berkualitas positif untuk berguna di masa mendatang nanti. Iya, sebagai generasi muda juga tentunya kita harus berani mencoba, berani gagal, jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Duta PBSI berkompeten menginspirasi. Terima kasih Ibu sudah datang di podcast Arya.